Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeki Andrazat, biasa dipanggil Jeki. Eh, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Manajemen Informatika, kelas Manajemen Informatika B. Ini merupakan video dari tugas presentasi saya untuk ulangan tengah semester mata kuliah Perakitan dan Instalasi Komputer. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ronald Hadi STKOM selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perakitan dan instalasi, dan seterusnya Bapak Andre Febrian Kasmar STKOM dan juga selaku dosen pengampu mata kuliah praktek perakitan dan instalasi. Baiklah, sebelum kita masuk materi, yaitu latar belakang dari pembahasan ini adalah tentang komputer, yang mana komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang-orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tapi pada saat ini, pada penggunaan komputer modern, banyak dipakai untuk tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Selanjutnya, itu adalah perakitan personal komputer, yaitu komponen hardware komputer, yang mana salah satu komponen hardware komputer ini ialah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Fungsi dari motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya, motherboard di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja pada perangkat komputer. Gambar motherboard sendiri seperti yang kita lihat pada tampilan yang ada di layar tentu tidak jelas karena terdiri dari beberapa soket dan juga beberapa lintasan-lintasan elektronik yang mungkin kalau digambar tidak jelas lintasannya, tetapi kalau dilihat secara langsung mungkin terlihat jelas lintasan elektroniknya. Oke, selanjutnya bagian-bagian motherboard yaitu terdiri dari soket prosesor, slot memori, chipset not bright, chipset short bright, dan slot PCI Express, IC BIOS, baterai CMOS, port SATA, port IDE, port power, pin kabel, front panel, dan CPU fan connection, back panel motherboard, dan port floppy disk, yang mana setiap bagian-bagian atau soket-soket atau pin dan port yang terdapat pada motherboard ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap port, pin, dan slot itu mempunyai fungsinya tersendiri, seperti slot prosesor, soket prosesor untuk meletakkan prosesornya, dan slot memori untuk tempat peletak RAM yang akan nanti kita pasangkan pada saat perakitan dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya selain motherboard tadi, komponen hardware komputer lainnya yaitu seperti CPU atau prosesor yang juga ditemani dengan heatsink atau kipas, dan juga lalu RAM atau random access memory, yang mana RAM ini memiliki banyak tipe seperti RAM DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4. Dan selanjutnya yaitu motherboard seperti yang udah kita terangkan tadi. Selanjutnya power supply, yang mana fungsi power supply ini sebagai penyedia power atau penyedia listrik saat CPU dihidupkan. Dan yang selanjutnya yaitu hard disk sebagai media penyimpanan untuk menyimpan data-data yang kita proses atau yang kita cari menggunakan komputer. Nah, selanjutnya ada media optik yaitu media penyimpanan lainnya seperti kaset, floppy disk, dan lain-lain. Oke, selanjutnya tahapan untuk merakit komputer, yang mana seperti yang kita ketahui, setelah kita mengetahui komponen-komponen hardware komputer, tentu untuk menjadikannya sebuah komputer kita harus merakitnya terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, tahapan merakit komputer ditampilkan di sini yaitu sebanyak 10 langkah. Pertama, pasang prosesor ke motherboard. Yang kedua, pasang motherboard ke casing. Dan yang ketiga, pasang heatsink prosesor. Dan yang keempat, pasang RAM ke motherboard dan pastikan pin yang terdapat RAM sesuai dengan pin yang ada di soket. Dan kelima yaitu pasang power supply. Yang keenam, pasang motherboard dan casing dengan baut. Dan ketujuh, pasang drive seperti hard disk, SSD. Dan kedelapan, pasang VGA card. VGA card ini fungsinya untuk menambah tampilan visual dan juga mempercepat kinerja dari komputer itu sendiri. Dan ke-9 yaitu tahap akhir dari perakitannya. Dan ke-10 yaitu install sistem operasi. Dan setelah kita menginstal operasi, tentu komputer sudah bisa digunakan. Baik, selanjutnya BIOS atau Basic Input Output System. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani. BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard disk, port, peripheral, dan CPU berjalan dalam kondisi kerja yang baik. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan berbagai banyak jenis perangkat keras seperti keyboard dan lain-lain. BIOS berbeda dengan sistem operasi, yang mana sistem operasi berada pada hard disk dan menyediakan user interface yang dapat dilihat pada layar setelah startup. Sedangkan BIOS di sisi lain dapat ditemukan dan tepat di chip memori flash atau ROM yang terletak di motherboard, dan ini adalah kebutuhan dasar untuk melakukan booting pada komputer. Gambar BIOS sendiri seperti yang kita lihat pada tampilannya, yaitu ditampilkan terdapat 4 fungsi: main, advance, power, boot, exit. Yang mana main ini terdapat dasar-dasar dalam pengaturan BIOS seperti tanggal, waktu. Oke, selanjutnya kesimpulannya yaitu bahwasanya dalam memulai perakitan kita harus mengetahui semua komponen-komponen penting yang terdapat dalam komputer agar kita paham dalam pemasangan dan
perakitan dalam merakit sebuah komputer atau PC, dan juga harus mengetahui sistem mana saja nanti yang kita jalankan, dan tentu harus sesuai dengan step by step dalam perakitan sebuah komputer. Saran itu bahwa sebelum memulai perakitan, kita harus mempelajari dulu tentang alat-alat dan komponen yang kita rakit supaya tidak terjadi kesalahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih karena telah mengklik video ini, dan mungkin saya cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.